Halo Pedikers, Akademi Militer Tentara Nasional Indonesia telah melahirkan banyak prajurit yang berprestasi. Akmil singkatnya bisa juga dikatakan pencetak para jenderal beken, sebab deretan prajurit berpangkat bintang satu demi satu lahir dari masa ke masa. Di tahun 60-an saja, sejumlah perwira tinggi bahkan masuk dalam golongan jenderal paling sukses. Lantas siapa saja mereka? Mari kita bongkar. Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat dikenal sebagai sosok Panglima ABRI dengan jabatan yang sangat singkat. Beliau lahir di Jambi 22 April 1938. Anak ketujuh dari pasangan Momon Wirakusuma dan Ratnaningsih ini memulai karir militer pada 1957. Di tahun itu, Akademi Militer Magelang baru dibuka sehingga Edi tercatat sebagai lulusan tahun 1960 sekaligus angkatan pertama. Tak hanya itu, ia juga tercatat sebagai lulusan terbaik dan langsung bertugas sebagai Komandan Peleton Batalion Infanteri 515 Tangkul. Tahun 1980, ayah 4 anak ini mulai mendapat pangkat Brigadir Jenderal dengan jabatan Panglima Tempur Lintas Udara Kostrat. Setelah itu menjadi Panglima ABRI tersingkat selama 3 bulan, tepatnya 19 Februari 1993 hingga 21 Mei 1993. Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan ke-18. Namun Indonesia harus berduka dengan kepergian beliau. Edi Sudrajat meninggal dunia pada 1 Desember 2006 dengan usia 68 tahun. Tapi tenang saja, kalau kamu tertarik dengan biografi beliau, bisa dibaca lewat buku berjudul Back to Basic. Oke, kita lanjut ke jenderal selanjutnya. Ada Surjadi Surdirja. Jenderal TNI Hor Purnawirawan I ini dikenal sebagai tokoh militer sekaligus sukses di dunia politik. Surjadi Surdirja lahir di Jakarta saat Belanda masih menduduki Indonesia, tepatnya pada 11 Oktober 1938. Karir militernya dimulai tahun 1962 setelah lulus dari Akmil dengan prestasi tertinggi. Prestasi itu dalam bidang fisik, mental, dan akademik. Lewat keterampilan itu lantas membawanya menempuh pendidikan militer di Prancis sekitar tahun 1974. Jabatan strategis yang dipegang di lingkup TNI pun beragam. Masing-masing Kasdam 4 di Ponegoro, Jawa Tengah, menyusul Pangdam Jaya, dan menjabat asisten Sospol ABRI. Setelah itu, karir militer dan politik dijalankan secara bersamaan. Tak lain setelah memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur sejak 1992 sampai 1997. Di masa pensiun, beliau sukses menempati posisi strategis di pusat. Masing-masing adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Lantas bagaimana dengan Faisal Tanjung? Kalau Jenderal Purnawirawan ini pastinya sudah sangat terkenal sejak dulu sampai sekarang. Sebab pentolan ABRI kelahiran Tapanuli Utara 17 Juni 1939 ini terbalik secara langsung dalam penumpasan PKI di kawasan Pulau Jawa. Sejak memulai karir militer di tahun 1961, ia langsung bertugas di Kodam Patimura dan berlanjut di Komando Resimen Angkatan Darat atau RPKAD Cikal Bakal Kopassus. Di sini karirnya lebih banyak dijalankan bersama Baret Merah. Menariknya, tak ada yang menyangka kalau jenderal bernama lengkap Faisal Etno Tanjung ini akan menjadi Panglima TNI. Sebab ia tak pernah menjabat ke SAD dan langsung berlanjut ke Panglima. Saat memasuki masa pensiun di tahun 1998, Presiden Soeharto kala itu menunjuknya agar menjabat Menteri Koordinator dan Keamanan atau Menko Polhukam mulai 14 Maret hingga 21 Mei 1998. Setelah Soeharto tumbang dan digantikan B.J. Habibie, jenderal yang turut serta dalam operasi Trikora ini kembali ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam. Oke, aku akan ajak kamu ke poin selanjutnya. Wismoyo Aris Munandar. Lahir di Bondowoso, Jawa Timur 10 Februari 1940, Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Aris Munandar dikenal sangat dekat dengan Presiden kedua RI Soeharto. Sebab ia menikahi Siti Hardianti yang tak lain saudara dari Ibu Tien Soeharto. Sejak memulai karir militer tahun 1963, sejumlah jabatan yang penting pernah diduduki dalam lingkup TNI AD. Dimulai dari Danrub II Kopasanda atau Wakil Komandan Kopasanda,
Karena karirnya lebih banyak dihabiskan di Kopasanda, yang kini jadi Kopassus, beliau akhirnya memegang jabatan Danjen Baret Merah. Kesuksesan yang diraih TNI AD kemudian membawanya menempati posisi KSAD. Sayangnya beliau tak pernah menjabat Panglima TNI atau sebagai pejabat teras negara sampai akhir hayatnya. Padahal ipar Soeharto loh. Tapi bagaimana dengan Jenderal TNI Purnawirawan Raden Hartono? Kiprah Jenderal Purnawirawan satu ini tak kalah cemerlang dengan perwira tinggi yang sebelumnya aku bahas. Karirnya dimulai tahun 1962 setelah lulus dari Akmil. Namun, ia lebih banyak menghabiskan karir militernya bersama Korps Kavaleri. Menariknya, Jenderal kelahiran Pamekasan Madura 10 Juni 1941 ini menjadi satu-satunya dari Korps Kavaleri yang pernah menjabat KSAD. Setelah pensiun, Presiden Soeharto mengangkatnya sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Dalam Negeri. Kala Soeharto tumbang, B.J. Habibie yang memimpin Indonesia enggan meliriknya untuk kembali menempati jabatan menteri. Ia kemudian mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa pada tahun 2002. Ada yang masih ingatkah partai satu ini? Haris Sabarno. Next, ada Jenderal TNI Purnawirawan Haris Sabarno. Ia merupakan lulusan Akademi Militer Magelang tahun 1967. Setahun berikutnya, karir militernya berlanjut sebagai komandan peleton dengan Kasih 2 Brigade Infanteri di Kodam Brawijaya. Tahun 1994, namanya mulai dikenal luas saat menjadi Wakasospol dan Asospol Kasospol ABRI di Mabes ABRI 1995. Jenderal kelahiran Surakarta 12 Agustus 1994 ini ternyata berbeda dari jenderal lainnya. Sebab setelah jabatan itu, Hari dipercaya mewakili ABRI di lembaga legislatif di DPR RI, ia bahkan dipercaya menjadi ketua fraksi ABRI dan dari fraksi TNI Polri. Berkat pengalamannya di DPR menjadi wakil aparat, Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri menunjuknya sebagai Menteri Dalam Negeri. Almarhum yang meninggal tanggal 30 Mei 2019 turut menjabat Menko Polhukam AD Interim alias Menko Polhukam sementara. Jadi ingat seseorang yang juga beberapa kali merangkap jabatan menteri ya? Tapi bagaimana dengan jenderal yang terakhir? Hendro Priyono. Kalau Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono, tak perlu ditanya lagi bagaimana kiprahnya. Mantan perwira tinggi Kopassus ini memulai karir militernya ditandai dengan kelulusannya di Akmil Magelang tahun 1967. Sepanjang karirnya, ia telah meliputi banyak peristiwa penting di negara ini. Sebut saja kalau terlibat dalam operasi sapu bersih di Kota Dili atau Operasi Seroja. Jabatan tertinggi di TNI AD yang pernah dipegang oleh Komandan Kodiklat. Sebelum pensiun, ia terjun ke dunia politik dengan menjabat Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Saat memasuki masa pensiun, ia dipercaya menjadi Kepala Badan Intelijen Negara sejak 2001 sampai 2004. Dan sekarang, Jenderal kelahiran Yogyakarta 7 Mei 1945 ini menjadi pengamat terorisme dan intelijen. Tapi kira-kira bagaimana menurut kamu mengenai kesuksesan deretan jenderal tahun 60-an yang aku bahas? Siapa jenderal yang sama-sama suksesnya saat ini dengan mereka?